kirab mahkota binokasi. Nah ini juga masih nyambung gitu ya. Jadi ada benang merah yang harus kita gali. Dan insya Allah ini nanti malam ya akan ada diskusi dari tokoh sejarawan Purwakarta datang ke Karawang, Pak Dr. Said Widodo ya. Kebetulan kita juga sering bersilaturahmi ya dengan Pak Suntoko. Kemudian dari Bekasi juga ada 3 tokoh sejarawan yang akan hadir di Karawang nanti malam untuk membahas masalah sejarah Jawa Barat yang mungkin diantaranya ini akan tersinggung ya, akan kebahas juga. Nah hanya kalian semua gitu ya, ada mahasiswa khususnya ini yang jurusan tradisi lisan, saya menyarankan untuk ikut ya, untuk ikut dan nanti bisa bertanya melalui Facebook. Nah, nanti ada siaran langsungnya di Facebook, jadi bisa nonton di jalan di mana aja. Nah ini di jam 7 sampai jam 9 malam atau mungkin bisa nambah, ada bebas gitu ya. Itu saja mungkin sekedar info. Nah ini tambahnya begini ya adik-adik, pada zamannya di Pulau Jawa ini ada 2 kerajaan besar. Pertama yaitu Pajajaran, Sunda Pajajaran, dan yang kedua Demak. Menurut sensus penduduk tahun itu, terutama zamannya Prabu Siliwangi, itu sudah ada sensus penduduk oleh orang Portugis yang sudah menguasai di Malaka. Ya, itu ada sensus penduduk. Pajajaran ini ibu kotanya waktu itu di Bogor, itu penduduknya nomor 2 se-Nusantara, Lobana. Sekitar 50.000 orang. Kebayang 50.000 orang namanya kecamatannya atau satu desa. Nah, itu kedua di Nusantara. Nah yang pertama yaitu penduduk kota Demak. Itu sekitar hampir 60.000, itu menurut catatan orang Portugis yang sudah menguasai Malaka. Nah sehingga Demak dengan Pajajaran itu kan clash ya, ya ributlah biasa antar kerajaan, ini pengen banyak, yang ini bertahan gitu ya wilayahnya. Nah jadi intinya putranya dari Prabu Siliwangi itu kan Surawisesa, yaitu kan mengadakan hubungan diplomatik dengan Portugis yang ada di Malaka. Kemudian disetujui dan Portugis pertama kali kan menancapkan Padro ya, yang sekarang bisa dilihat di Museum Nasional, prasasti untuk pembuatan benteng Portugis di Batavia. Nah ini yang memicu perang antara Pajajaran dengan Demak. Nah lalu apa gitu ya, kenapa Mas Kerebet sebelum jadi raja ya, ini karena setelah Demak itu kan ada Pajang, Jipang, Mataram, kesananya itu Mataram. Nah mengapa Mas Kerebet ada di sini? Ada enggak hubungannya dengan Kian Santang? Nah jadi Mas Kerebet sebelum jadi raja, tapi setelah jadi menantunya Trenggono, itu dia ditugaskan untuk perang ya, karena Banten itu perang melawan Pajajaran itu ya, itu dibantu oleh Demak dan Cirebon. Nah para panglimanya, ini dalam catatan ya, kalau dalam film-film kolosal kan para jenderalnya mah kan punya tenda ya, tinggal ngatur gitulah kira-kira, yang perang prajuritnya. Nah diantaranya pos pertahanannya itu, para panglimanya itu yaitu di sini gitu ya. Ini menurut catatan ya. Ya, jadi di daerah yang tidak jauh dari Citarum. Sedangkan saat itu berpuluh-puluh tahun tentara Demak yang dibantu oleh Cirebon dan Banten tidak bisa menyerang Pajajaran, susah diminta ampun. Pajajaran juga, ini kan wilayah Pajajaran yang sudah dikuasai Demak juga tidak bisa merebut kembali wilayahnya. Akhirnya dalam beberapa buku, terutama yang karangan Profesor Edi S. Ekajati, ini sebagai Citarum ini sebagai wilayah stagnasi militer yang berpuluh-puluh tahun. Nah maka untuk itu ya ini memang pada saat itu ya sangat ini ya, sangat sakral saya kira ya, karena walaupun Patilasan dulu mungkin ya, pada saat itu Patilasan ya. Jadi kalau yang namanya Patilasan Pak, zaman sekarang saja ya, zaman sekarang nih modelnya di Dengklok deh ya, rumah sejarah Jokisong misalnya ya, itu kan Patilasan. Sampai sekarang dari luar negeri aja pengunjung ada, karena yang pernah ke itu kan orang sakti. Siapa? Bung Karno dan Bung Hatta.
walaupun ranjangnya saja udah imitasi gitu, karena aslinya itu ada di Yogyakarta di Museum Perjuangan Jogja tahun 60 dibawa ke sana. Mejanya ada di Museum Wangsit Siliwangi. Saya udah cek ke sana dengan dinas arsip. Nah tapi ramai terus kan, sampai ada yang tapa gitu. Oke, ya seperti itu kan karomahnya orang-orang sakti gitu ya, bekasnya aja. Walaupun sebentar didudukin, itu jadi barang bersejarah. Nah apalagi dulu zaman kerajaan. Nah jadi dia belum jadi raja ya, belum ya, masih panglima perang. Ini ada urusannya tadi setelah zaman kesininya lagi ya, ribut dengan Arya Penangsang. Ya kemudian juga nantinya dengan Sutawijaya ya melahirkan Mataram Islam. Nah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya Joko Tingkir atau Mas Kerebet ini ada di sini, ini sangat masuk akal. Karena biasanya orang kalau raja itu ada mengasihkan diri biasanya ke tempat yang dia anggap paling sakral dulu waktu dia berjuang. Jadi kan panglima di sini, ya bersama Banten, dia dari arah utara ke selatan kan nyerangnya ya. Nah dari timur Demak, Cirebon, ya cuma nggak bisa nyebrang, makanya di wilayah Bekasi. Nah, punten saya pernah lama rumah itu di daerah Tapak Serang, Cabang Bungin ya. Itu ada sampai sekarang ada legenda kalau anak bandel atau hese diatur budak itu sering ditakut-takutin. Awas, nanti ada tentara Siliwangi. Ya itu patroli terus kan, ya Citarum batasnya. Nah jadi hal yang seperti itu terus turun temurun. Nah mengenai masalah pengkajian tentu saja di sini sedang berjalan ya, karena walau bagaimana ini adalah merupakan aset sejarah tetap berdirinya Karawang. Ini tidak ujuk-ujuk ya, itu ada masa-masanya gitu ya. Cuman kelemahan kita biasanya kalau dalam tradisi lisan kalau udah bicara masalah tahun, ini yang paling repot tahun gitu. Iya, jadi tahun ini nyambung nggak nih pada zamannya gitu. Joko Tingkir ada di sini tahun sekian, ada nanti lihat lah tahunnya sekian. Oh berarti pasnya kerajaan ini waktu dia perang gitu ya. Terus ya ada sambungannya. Biasanya ahli sejarah itu yang paling pusing itu ngurusin tahun. Nah jadi itu saja dari saya. Nanti perkenalkan dulu ya, nama saya Obar Sipaja, pensiunan di Karawang sampai saat ini masih jadi ketua tim ahli cagar budaya. Itu ada 5 orang. Itu saya sendiri, Pak Dr. Suntoko, Pak Irwan, Pak Dharma, ya dan Ibu Neni, semuanya.